Amsal 17 ayat 22. Sudah baca? Coba. Hati yang apa? Gembira. Hati yang gembira. Cheerful heart adalah apa? Obat. Bukan obat. Ada kata yang berikut. Obat yang... Nah, itu yang penting. Obat yang manjur. Good medicine. Jadi tidak ada perusahaan farmasi di dunia, di negara manapun di dunia yang berani berkata, ini obat yang paling manjur. Saya baca cuma the message. Cheerful disposition is good for your health. Gloom and doom leave your bone tired. Hebat sekali. Ini cuma the message. Maaf ya, jangan marah dulu saya ngomong ini. Siapa waktu masih di Indonesia pernah perhatikan? Bertahun-tahun kita sudah tinggal di Amerika. Terus kalau kita pulang ke kota kita, orang gila itu nggak mati-mati satu orang. Kenapa orang gila jauh lebih sehat dari orang waras? Loh, coba tanya iya atau tidak? Mereka itu makan sembarangan, nggak mandi, nggak gosok gigi, nggak segala macam. Bertahun-tahun kita masih ketemu kok nggak mati-mati itu orang. Jawab iya atau tidak? Orang gila itu sudah. Kenapa? Nah, karena ayat ini dipakai oleh orang gila itu. Orang gila itu nggak mikir apa-apa. Kita mau gila lu gila. Gitu aja sudah. Dan itu betul, saudara. Tapi ya jangan sampai ingin sehat gila dulu, jangan. Serius, ayat ini luar biasa. Coba tanya semua dokter, orang yang kena heart attack atau kena gejala stroke dan sejenisnya, nasihatnya cuma satu, jangan banyak mikir. Ayo ya atau tidak? Jangan banyak mikir. Apa arti kata dokter itu? Artinya rilekslah hidup itu. Jadi penyakit-penyakit itu bukan karena virus, karena otak kita terlalu pinter. Benar nggak? Kenapa orang bodoh lebih panjang umur daripada orang pinter? Maaf, jangan tersinggung ya saya ngomongin. Ayo, kenapa orang bodoh lebih panjang umur daripada orang pinter? Ya, karena orang pinter itu terlalu pinter masalahnya. Dia tahu macam-macam, jadi takut-takut terus. Waduh, jangan begini. Waduh, ini begini. Ayo gede. Nah, saya beri contoh kecil aja. Orang yang ngerti kimia, kalau ada yang belajar kimia, saya minta maaf, saya cuma ngomong ini, jangan tersinggung. Orang yang ngerti kimia contohnya, itu mau makan apa saja dia harus mikir dulu. Ini bahan kimianya apa ya? Waduh, ini jangan begini. Waduh, ini begini. Karena dia tahu. Betul? Iya. Makanya jadi takut. Karena dia tahu. Kalau nggak tahu, emplok saja sudah. Nggak tahu. Makan saja kalau nggak tahu emplok. Oke, nah. Tapi jangan bodoh terus, bukan itu maksud Tuhan, tidak. Ya, ini sebagai pemikiran saja. Papa di surga sangat rindu kita itu hidup sehat. Tapi itu pilihan masalahnya. Ya. Kita buka 3 Yohanes ayat yang kedua. Papa kita rindu sekali sejak awal kita itu sehat. Saya akan baca. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau bagaimana? Baik-baik dan sehat-sehat saja dalam berapa hal, dalam segala sesuatu. Bagus sekali firman ini, sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti apamu? Jiwamu. Nah, kembali kata jiwa, cheerful heart. Jadi jiwa itu adalah hati kita ini. Jadi kalau jiwa kita baik-baik dan sehat, maka tubuh ini sehat, fisik ini sehat. Hebat sekali firman ini. Jadi kerinduan Papa dari dulu kita ini sehat-sehat saja. Bahkan gak main-main dalam segala sesuatu. Artinya apa? Semuanya sehat. Kalau jiwa kita sehat, saudara, otomatis fisik kita juga sehat.
Alkitab ini hebat. Tulisan pertama di dunia yang memberitahukan bahwa hidup itu di dalam darah. Itu Imamat 17 ayat 11. Itu tulisan pertama. Seluruh dunia kedokteran di dunia ini, saudara, mempercayai ayat ini. Ya, saya baca dulu 17 ayat yang ke-11. Kita nanti akan menemukan kehebatan Alkitab dalam soal kesehatan. Oh, kagum sekali. Imamat 17 ayat yang ke-11. Karena nyawa makhluk ada di dalam mananya? Darahnya. Ini tulisan tertua di dunia yang pernah ditemukan oleh manusia. Jadi dokter-dokter di Mesir dan Yunani, itu dua negara pertama di dunia yang menemukan prinsip kedokteran. Sebetulnya Tiongkok lebih dulu, cuma belum ditulis waktu itu, orang belum tahu. Nah, sejak ditemukan ayat ini, maka semua dunia kedokteran mengalami revolusi yang dahsyat sekali. Maka itu, kalau ada pasien ke dokter, dokter langsung periksa apanya dulu? Jantung. Sebetulnya bukan jantung yang diperiksa, tekanan darahnya. Pakai stetoskop itu. Sebab sejak ayat ini ditemukan, tulisan ditemukan, ternyata darah itu pusat kehidupan. Maka itu dokter harus memeriksa dulu. Normal tidak keadaan darah orang itu. Itu gara-gara ayat ini. Oke, sekarang saya pakai fakta sehari-hari. Kalau ada orang berkata, hatimu, your heart, itu bukan liver loh, saudara. Betul bukan? Kalau hati dalam bahasa Indonesia, sini jantung ya. Lebih betul bahasa Inggrisnya, heart itu jantung. Tapi kita bilang hati. Ya, saudara coba lihat. Kalau orang itu susah, orang itu senang, yang rasa itu bagian mana? Nah, ayo bagian mana? Iya, bagian mana? Tunjuk. Semua pasti megang dadanya. Kalau lega, hidup itu nggak ada beban. Ini yang rasa. Kalau kita tertekan, juga di sini. Nah, ayat ini yang membuktikan. Mengapa orang itu pegang dada kirinya, bukan dada kanan? Bukan dada kanan. Karena ini ada jantung. Nah, di jantung inilah pusatnya darah. Ya, ini pusatnya darah di jantung. Maka itu kalau orang itu pikirannya, bebannya berkelebihan, darahnya terganggu. Kalau darah orang itu terganggu karena tekanan berkelebihan, berat sekali jantung ini. Hebat bukan Alkitab ini, saudara? Maka itu jangan takut ngomong kepada siapapun, orang-orang pintar, pakai bukti Alkitab ini. Ini sains yang luar biasa di Alkitab ini, saudara. Bicara apa saja, kita akan lihat ini. Jadi semuanya di dada pusatnya. Karena di dalam darah itu ada nyawa, ada kehidupan. Orang stres juga karena sini yang tertekan. Di dalam darah ini tadi. Maka itu dengarkan baik-baik dalam hidup ini. Oke, saya tinggalkan dulu beberapa prinsip ini nanti kita kembali. Nah, orang itu sukacita, bahagia atau tidak? Saudara, kita harus tahu itu. Semua dimulai dari rumah tangga kita. Kita boleh perhatikan makanan kita, vitamin kita, suplemen kita, minuman kita, makanan kita. Tapi kalau di rumah tiap hari perang terus, ya cepat mati. Maaf ya saya berkata kasar ini ya. Lo betul tidak? Kalau kita di rumah gak pernah aman, sudah ribut terus. Tahun 2004 yang lalu, seorang ahli, seorang psikolog di New York, saya lupa siapa namanya, menemukan sebuah penemuan yang luar biasa. Mengapa orang Amerika
lebih senang punya anjing daripada punya istri, punya suami atau punya anak.